akan memulai ibadah kami dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memimpinnya, akan menuntun kami dari awal hingga sampai akhirnya. Tuhan pakai semua pelayan musik sebagai musisi, singer sebagai penopang, backing vokal dan leader sebagai pemimpin pujian. Dan kami semua jemaatku yang hadir, biarlah kepenuhan Roh-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, tersimpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata,
Yesus, Tuhan haleluya. Amin. Hanya kau milikku di surga.
Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini dan siang hari ini kembali kami datang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kembali Firman-Mu yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang meneguhkan, Firman-Mu yang menguatkan dan memampukan, Firman-Mu yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sanggup merubah dan mengubah hati kami yang baik semakin menjadi baik, dan yang tidak baik akan menjadi baik. Dengan demikian kami bersyukur Tuhan atas kebenaran Firman-Mu ini. Kami siap, kami menyambut, kami menerima, kami ingin mengerti dan memahami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Shalom. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Kembali pada siang hari ini kami akan melanjutkan seri khotbah yang berikutnya, nomor 2, seri yang kedua ini. Tetapi tidak terus membuat seri kami, cuma ini ya yang perlu kami jelaskan. Mulai dari yang kemarin itu, yaitu kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya diawali dengan antikris. Jadi kedatangan antikris, kerajaan 1000 tahun, kemudian di sini yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Ini adalah gambaran surgawi. Ini adalah judulnya. Judulnya langit yang baru, bumi yang baru adalah gambaran surgawi. Apakah gambaran surgawi itu seperti apa yang ada tertulis di dalam Alkitab ini? Betul. Tapi tidak seperti ini adanya. Ya. Ini menggambarkan keindahan yang ada di dunia ini yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingannya. Tetapi wujudnya yaitu langit yang baru itu, ya maksudnya adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem itu adalah kota surgawi itu yang digambarkan ini. Mari kita baca satu persatu ayat. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ayat yang pertama menjelaskan bahwa bumi yang lama sudah kiamat. Bumi yang ada di dunia ini sudah berlalu, artinya sudah kiamat, sudah hancur. Dan oleh sebab itu dilanjutkan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, artinya ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi kita melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, itu bagaikan mempelai perempuan yang berdandan, siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Itu adalah keindahannya, menggambarkan keindahannya. Ini bukan saya khotbah alegori, tapi sedikit saya punya hikmat untuk memberikan penjelasan hal ini. Ya, karena alegori boleh untuk khotbah, tetapi bukan selalu dibenarkan, tapi perlu juga. Ini bukan alegori, tetapi saya punya hikmat yang dari Tuhan. Dijelaskan di sini bahwa dari Allah yang perhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini adalah berbicara keindahan dunia yang akan datang, bukan dunia. Langit yang baru itu adalah kota surgawi. Langit yang baru, maksudnya Yerusalem.
Yerusalem adalah Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang sekarang yang jadi rebutan ya antara Palestina dan Israel, melainkan di sini adalah surgawi. Itu hanya gambarannya ada di bumi, tetapi sesungguhnya Yerusalem yang baru adalah surgawi atau surga. Lalu aku mendengar suara ayat yang ketiga yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jadi di kota Yerusalem yang baru, yaitu surgawi, itu terdapat yaitu manusia di tengah-tengahnya, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi Allah bersama-sama dengan umat manusia di Yerusalem. Ya, mereka akan menjadi umatnya dan Allah menjadi umatnya. Kemudian di sini, dan Allah menjadi Allah mereka. Artinya Allah Yesus Kristus Tuhan kita akan menjadi umat, akan menjadi Allah umat yang ada di Yerusalem surgawi kelak. Dia yang akan terus kita sembah kelak di surga, yaitu Yerusalem yang baru. Ayat yang kepada Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dijelaskan bahwa Ia Allah akan menghapus air mata mereka yang dulu menderita, sengsara, miskin, kesulitan, kerugian, bangkrut dan lain sebagainya, yang terus-menerus menangis yang ada di dalam dunia ini dalam kegagalannya. Dan kelak di Yerusalem yang baru, kota yang mulia, yaitu kota surgawi, maka Allah akan menghapus air mata mereka. Dijelaskan, dan maut tidak akan ada lagi. Artinya tidak ada kematian lagi, bahwa umat manusia kelak akan hidup selama-lamanya, dan seterusnya. Dia tidak akan mati untuk selama-lamanya, dan tidak ada ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada tangisan, tidak ada duka cita, tidak ada ratapan, tidak ada sakit penyakit, dan tidak ada kesakitan. Kalau tempo hari saya sedikit kesaksian, tiba-tiba diserang penyakit perut, rasanya kayak mau mati saja. Pikiran saya, daripada sakit begini mendingan mati, gak merasakan sakit. Tapi terus saya berdoa, haleluya, haleluya, glory, haleluya, dalam kesakitan itu. Selama 1 minggu, sakitnya luar biasa. Rasanya tidur gak bisa tidur, makan gak enak makan. Ya pokoknya mau bangun gak enak, jalan juga gak enak, tidur juga gak enak karena sakitnya. Tetapi saya terus di sini serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mati atau hidup serah, pasrah dengan Tuhan. Karena luar biasa sakitnya. Tidak pernah saya mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi seminggu kemudian, pas diawali hari Sabtu hingga sampai hari Sabtu, hilang penyakitnya, tuntas. Ya, berdoa sambil berobat. Cukup diobatnya apa? Milanta saja. Saya juga nggak periksa ke dokter. Mau periksa ke dokter, ya belum sempat-sempat.
karena masih sakit itu. Ya, siapa yang bawa ke dokter kalau saya sedang sakit di sini? Ya, karena apa? Sakit. Itulah kejadiannya. Di sini kelak Yerusalem yang baru, kota yang suci, kota yang kudus itu. Tidak ada sakit penyakit dan tidak ada penyakit, bahkan maut tidak ada. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tertuliskan, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Tidak ada yang lama, tidak ada second, ya, tidak ada barang rongsokan. Hal yang lama tidak ada sama sekali, semua baru. Sepatu baru, baju baru, ya, bukan istri baru ya. Kalau istri baru tidak ada di sana, ya. Jadi tidak ada istri yang baru. Yang ada tetap istri yang lama, ya, karena istri tidak boleh dua, cukup satu saja, ya. Ketemu sama istri yang lama. Jadi baru karena apa? Berjumpa lagi. Firman-Nya lagi kepadaku, ayat yang ke-6, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa? Alfa Omega adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah Alfa Omega. Ya, Dia akan memberikan air kehidupan. Siapa yang haus, Dia akan memperoleh air kehidupan. Ya, itulah sebabnya di sini. Ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Apa semuanya? Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang megah, segala sesuatu yang istimewa, spesial, ya. Kalau sekarang ini tidak ada yang spesial, ya. Semuanya sifatnya hanya semu, semuanya sifatnya hanya sementara atau temporer. Tidak ada jabatan yang langgeng, presiden tidak langgeng, capres tidak langgeng, menteri tidak langgeng, dewan tidak langgeng, guru tidak langgeng, camat tidak langgeng. Tidak ada jabatan yang langgeng. Harta pun semuanya akan habis, hancur, lebur. Dan kita di sini hanya ada harta di surga. Harta di surga, harta yang tidak pernah layu. Harta yang di surga tidak dimakan nengat. Harta di surga tidak pernah rusak. Dan harta di surga tidak ada yang merampok. Harta di surga tidak ada yang mencuri. Itu yang diberikan kepada kita semuanya. Ayat 8, tetapi orang-orang penakut, nah, hati-hati ya, jangan jadi orang penakut, ya, jangan jadi orang penakut. Di sini dijelaskan orang-orang yang tidak percaya, ya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Siapa yang disebutkan tadi adalah orang penakut, orang sundal, ya, ahli sihir. Jangan jadi penyihir yang sekarang. Masuk neraka nanti. Jangan jadi tukang sihir, jangan jadi dukun, nanti masuk neraka. Apa? Pembunuh, ya, semuanya. Pokoknya yang tergolong itu tidak akan
akan mendapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yerusalem yang baru ini ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan ketujuh malaikat terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi Yohanes diberikan penglihatan ada pengantin perempuan, yaitu pengantinnya, mempelainya, yaitu anak domba Allah. Siapa pengantin perempuan? Ya, pengantin perempuan itu adalah umat, orang-orang yang percaya. Dan mempelai laki-laki itu adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan bagi dunia. Saya ulangi lagi supaya jelas ya. Di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yaitu Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Apa Yerusalem? Kota yang baru itu turun dari surga. Ini adalah penglihatan atau gambaran surgawi yang diperlihatkan oleh Yohanes. Ayat 11 mengatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Itu adalah keindahan yang ada di kota, yaitu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi pemandangannya bukan pemandangan hijau, bukan pemandangan pantai, bukan pemandangan lautan, tetapi pemandangannya adalah kemuliaan Allah. Betapa indahnya kemuliaan Allah yang akan kita lihat kelak, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita berharap terus dan menanti-nantikan kedatangannya. Ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, ini adalah penjelasannya. Ke-12 suku Israel itu adalah mewakili umat yang ada di dunia ini, mewakili umat Kristen, mewakili orang-orang yang percaya. Itu adalah yang digambilkan 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Siapa ke-12 rasul anak domba? Jelaskan. Ya, termasuk Petrus, Yohanes, Yakobus itu, ya itu sudah. Yang 12 rasul. Ayat yang ke-15, dan ia akan bertahta dengan aku, mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Jadi ada tongkat pengukur untuk mengukur ya tembok-tembok di situ. Ukur aja nggak pakai meteran yang panjang itu, yang langsung ditarik itu atau molor itu enggak. Tetapi tongkat di sini, tongkat pengukur. Tongkat apa itu? Tongkat Allah. Apa yang dimaksud dengan tongkat itu? Coba dialegorikan. Apa artinya? Tongkat itu adalah berbicara tentang kebenaran. Tongkat itu adalah berbicara tentang fasilitas, yaitu untuk ya melihat besar, kecil, ya panjang dan lebar dan tinggi dan rendahnya. Sedikit alegori. Kota itu bentuknya 4 persegi
Persegi panjang sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama, ya. Kotanya itu bentuknya apa? Segi 4, ya. Itu adalah segi 4, panjang sama, tinggi, lebar, luasnya sama, itu adalah segi 4. Luas sekali di situ, ya. Sangat luas di sini. Kota Yerusalem muat berapa triliun nanti di situ, ya, manusia baru yang ada di sana, yang sudah diubahkan. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas burtulen bagaikan kaca murni, ya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen murni, asli, tidak ada campurannya sama sekali. Mengkilat, cemelorot, mencorong, ya. Dari jarak jauh sudah kelihatan cemelorot, mencorong di situ. 19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud. Wah, luar biasa ya. Permata, batu-batuan, batu nilam, batu samrud, batu yaspis dan lain sebagainya. Wah, mahal itu harganya kalau ada di dunia ini. Itu yang paling mahal, ya. Oleh sebab itu gambaran surgawi, yaitu Yerusalem yang baru, kota yang baru ini adalah sangat indah. Di dunia ini yang paling indah, masih lebih indah lagi di sana, ya. Jangan disalahartikan. Nanti di sana ada emas, di sana ada batu permata, di sana ada batu yaspis, di sana tidak ada. Ada enggak? Tidak ada. Di sana tidak ada batu-batuan, juga tidak ada emas. Itu gambaran. Kadang-kadang salah asumsinya orang, ya. Dikira di sana banyak emas, makanya kita harus nyimpen emas di dunia ini. Emasnya berbatang-batang, numpuk-numpuk emasnya buat di surga. Bukan seperti itu. Ayat ke-20. Dasar yang kelima batu 6. Dasar yang ke-6 batu sardis. Dasar yang ke-7 batu ratna cempaka. Yang ke-8 batu beril. Yang ke-9 batu krisolit. Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu laswardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Wah, ini seringkali dipakai orang di mana-mana, ya. Kalau batu kecubung, ada yang merah, ada yang hijau, warna-warni pokoknya itu. Wah, mahal itu harganya kalau dijual, saudara, di dunia. Demikianlah indahnya surgawi, demikianlah indahnya Yerusalem baru. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, luar biasa, saudara. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kudus adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi di sana, di surga itu tidak ada bait suci lagi, ya. Tidak ada bait Allah di surga. Yang ada yaitu bait Allah Tuhan Yesus sendiri. Allah itu sendiri yang menjadi baitnya. Jadi tidak ada gedung, baitnya tidak perlu ya di sana. Percuma kalau kita membuat gedung-gedung tinggi-tinggi, nah, nanti hancur. Yang penting kita membuat gedung yang ada di sana dengan cara iman, percaya, yakin kepada Allah kita, yaitu Yesus
Yesus Kristus itu kita sudah membangun gedung di sana, membangun yaitu bait Allah di sana, membangun rumah di sana. Yang ke-23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi tidak perlu lampu, tidak perlu neon, tidak perlu lampu apa lagi itu, sorot, tidak perlu listrik lagi di sana. Yang menerangi, yang menjadi lampu yaitu anak domba Allah dan Allah itu sendiri. Amin. Amin. Jadi kita diterangi dengan lampu yaitu Allah kita sendiri. 24, dan bangsa-bangsa yang akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaannya mereka kepadanya. Ini jangan saya keliru. Jangan dikira nanti kita di dunia ini mengumpulkan ya harta dan kekayaan untuk di surga. Yang dimaksud emas, mungkin yang dimaksud perak, yang dimaksud apa? Mobil, yang dimaksud Alphard mobilnya, Terrano mobilnya, ya bukan itu. Yang kita bawa yaitu kebenaran. Yang dibawa adalah firman Allah yang kita di sini telah menerima di dalam dunia, dan mengaplikasikan dan kita mensosialisasikan firman itu. Maka itulah yang akan kita bawa kelak di sana. 26, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Amin. Kekayaan dan kehormatan penting. Ya, kita harus cari penghormatan, menjaga namamu yang baik. Ya, menjaga nama yang baik, supaya kita di sini mendapatkan penghormatan bukan dari manusia, bukan dari petinggi-petinggi, tetapi kita mendapatkan penghormatan dari Allah karena kita hidup benar, berkenan kepada Allah, hidup layak di hadapan Allah. Amin. Dengarkan dulu ini kebenaran, jangan pikirkan yang lainnya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Ya, yang bisa sampai di surga, yang bisa sampai di surga adalah orang-orang yang tertulis di dalam kitab saya baca lagi. Tetapi tidak akan masuk dengaran dalam sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi pada saat itu Kristus akan membuka gulungan kitab, ya, maka siapa yang tercantum dan tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan menempati yaitu kota yang baru, Yerusalem yang baru, kota surgawi, kota Allah, kota kekudusan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu adalah kebenarannya. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.
firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua. Saat ini kami berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan kepada kuasa-Mu. Berkati pemerintahan bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, juga menjadi bagian setiap penduduk bangsa kami. Juga memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati semua yang melayani umat Tuhan, yang melayani pekerjaan-Mu. Orang yang sakit baik di rumah atau di rumah sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini, biarlah mereka percaya oleh bilur Yesus Kristus Tuhan. Setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Ibadah saya ke jam 8 pagi. Setelah itu ibadah setelah dengan ibadah malam minggu. Terus hari Rabu ibadah keluarga, hari Jumat doa malam, ibadah pemuda remaja dan latihan musik hari Sabtu. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Ia kasih-Mu, hatiku bersyukur, kebaikan-Mu Kita mengangkat kedua tangan dan terima damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan, terimalah kesembuhan. Amin. Terimalah kehormatan dari Allah. Amin. Kemuliaan, kebaikan, kebajikan dan segala kekayaan surgawi. Amin. Terimalah damai sejahtera sukacita yang penuh dan berlimpah. Demi nama Kristus Yesus Tuhan Allah, kita semua diberkati. Mari kita sama katakan amin.